Selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada malam hari ini. Salam sehat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Hari Paskah bagi kita semua yang merayakan. Semoga kebangkitan Kristus membawa kedamaian bagi kita yang ada di kota perbatasan ini. Pasca tahun ini berjalan dengan aman, lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota keamanan baik dari TNI maupun dari pihak kepolisian. Dan secara khusus saya berterima kasih kepada salah satu organisasi yang sudah mulai menunjukkan taringnya, anak-anak muda yang hari ini sudah mulai sadar, sudah terpanggil, sudah membuat sebuah organisasi yang baik. Contoh sudah mereka buktikan dalam pengamanan pasca kali ini, yaitu dari organisasi kepemudaan yang ada di sini, yaitu Solidaritas Belu. Solidaritas apa ya sobat ini kepanjangannya? Ini adalah hal luar biasa yang dibuat oleh kaum milenial. Terima kasih, appreciate yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mau mengucapkan turut berduka cita yang mendalam bagi saudara-saudari kita yang meninggal di Papua. Semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan. Mereka adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Belu. Dan secara khusus saya mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya mantan sekretaris daerah Kabupaten Belu, yaitu Bapak Petrus Bere. Seorang tokoh, seorang bapak yang disiplin, prinsip, sederhana, dan berprestasi dalam kemajuan Raja Belu. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Tema live saya malam hari ini adalah terkait dengan apa yang ditulis oleh berita kali ini, yaitu terkait dengan pemerintahan AHS paling ambrarus sepanjang sejarah Belu. Ini adalah pernyataan keras yang disampaikan oleh politisi Partai Nasdem, yaitu Bapak Wakil Ketua DPRD 2, yaitu Bapak Sipritem. Di sini saya mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD, bahwa betul-betul beliau penyambung lidah rakyat. Beliau sendiri tidak berpikir bahwa saya ini kemarin mendukung paket yang menang, hari ini yang memimpin. Beliau berdiri atas dasar cinta dan kepentingan masyarakat. Beliau berdiri bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Beliau berdiri atas dasar kemanusiaan. Politisi seperti begini. Politisi bukan terombang-ambing. Politisi harus berprinsip. Prinsip politisi adalah bagaimana berkepihakan kepada masyarakat. Ini hal yang benar. Ketika ada kecenderungan tidak beres, wajib mengkritisi kinerja dari pemerintah. Ini yang betul yang sudah dilakukan. Seperti berita yang ditulis oleh OKNTT 14, saya coba sedikit membacakan. Wakil Ketua DPRD Belu Sipritem melontarkan kritik keras terhadap Bupati Belu, Dr. Agus Taulin. Politisi Partai Nasdem mengatakan bahwa kepemimpinan AHS adalah rezim terburuk sepanjang sejarah pemerintahan Kabupaten Belu. Ini adalah pemerintahan paling ambrarus. Sipritem melontarkan kritik keras muncul pemerintahan media sosial soal pernyataan Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu terkait belum adanya permohonan izin persetujuan lingkungan dari Alfamart kepada Dinas Lingkungan Hidup. Saya baca langkar-langkar saya. Saya sangat menyayangkan, kasihan sekali pemerintahan kali ini. Bupati sekaligus kepala dinas
Selain kan menekankan soal koordinasi secara berjenjang, ini ia juga mengingatkan agar jangan sampai pemerintah Kabupaten Belu disetir oleh orang lain. Ya, kalau kata yang disetir oleh orang lain ini yang sangat, kalau saya sebagai masyarakat biasa ini yang saya mau bilang apa ya di bahasanya. Kalau disetir, kata disetir ini, mudah-mudahan pemimpin kali ini tidak seperti begitu. Saya lanjut saja. Rapat koordinasi antara pimpinan DPR dengan bupati saja tidak pernah ada, padahal itu amanat Undang-Undang Nomor 32. Pemerintahan paling kacau balau, dan kita akan berikan masukan ini kepada pemerintah provinsi, Mendagri, serta Menpan RB, karena selain Alfamart juga soal Teko. Karena pengangkatan Teko baru melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Dalam aturan ini disebut yang melanggar akan diberi sanksi. Nanti kita akan bersurat kepada. Ini yang saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD, yaitu politisi Partai Nasdem, terkait dengan pengangkatan Teko baru. Bagaimana kami hari Senin kali lalu kami turun ke jalan, kami ingin bertemu dengan pemerintah daerah Kabupaten Belu terkait dengan permasalahan Teko ini. Kami menunggu sampai terjadi agak percecokan di dalam ruangan sidang. Kami mengharapkan agar pemimpin daerah ini bisa hadir, bisa berdiskusi dengan kami masyarakat yang datang. Tapi pemerintah yang kami tunggu pun tidak kunjung hadir. Kami hanya ingin mempertanyakan regulasi yang mana yang pemerintah hari ini gunakan, sehingga teman-teman yang sudah pengabdiannya di atas 5 tahun bahkan belasan tahun itu diberhentikan. Itu yang ingin kami pertanyakan kepada pemimpin daerah Kabupaten Belu yang kami cintai dan kami hormati ini. Kami juga ingin mempertanyakan slogan perubahan yang dikumandangkan, yang nyaring terdengar di seluruh pelosok negeri Kabupaten Belu ini. Bapak yang terhormat di daerah perbatasan ini, pengabdian teman-teman Teko, setahu saya mereka itu mengabdi dengan tulus, tanpa cacat, sehingga mereka bisa bertahan belasan tahun. Bahkan ada teman-teman Teko yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja yang berprestasi dalam bidang olahraga. Ini pun SK Teko kali ini tidak ada. Padahal mereka sudah mengharumkan nama daerah Kabupaten Belu ini. Dalam ajang PON mereka datang bawa medali. Tapi di SK Teko 2022 ini nama mereka tidak ada. Ini yang menjadi pertanyaan kami masyarakat Kabupaten Belu. Regulasi yang mana? Kami percaya dengan semangat pasca kali ini, dengan kebangkitan Kristus, kami berpikir bahwa Bapak yang terhormat akan meninjau kembali terkait dengan permasalahan tenaga kontrak daerah Kabupaten Belu. Saya mengharapkan dengan hormat, masih ada nurani daripada pemimpin yang luar biasa yang ada di Kabupaten Belu, bisa merevisi kembali SKTK yang hari ini. Kami menunggu Bapak di ruangan paripurna, di ruangan DPRD. Kami menunggu pemimpin kami di perbatasan ini, agar bagaimana berbincang-bincang dengan kami terkait teman-teman yang diberhentikan, regulasi mana yang digunakan. Sekali lagi saya juga mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, dan Rabu ini pun kami akan ingin bertemu dengan bupati kami yang ada di Kabupaten Belu. Kami ingin berdiskusi di rumah kami, yaitu rumah rakyat, rumah DPRD, terkait dengan regulasi. Karena menurut kami, menurut hemat kami, menurut penilaian kami, bahwa hari ini ada kekeliruan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu, karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Ini yang kami ingin pertanyakan. Terus ada berita berapa waktu kali lalu sempat saya membaca
terkait dengan rumah layak huni di Sorosikun, Kelurahan Fatuwana, Kota Atambua. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ingin saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu agar bola ini tidak menjadi liar dan membias jauh, bahwa saya mau menyampaikan bahwa bantuan rumah yang 29 unit yang peletakan batu pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu, saya mau menyampaikan bahwa itu hasil perjuangan dari mantan Bupati kali lalu, yaitu bersama dengan Kadis PUPR, yaitu Bapak Englaka. Itu adalah bantuan dari pemerintah pusat, yaitu pekerjaan umum PUPR, dan bulan November 2021 mereka survei dan dananya baru cair 2022. Tapi ya itulah namanya, artinya bahwa namanya pemerintahan itu berkelanjutan. Yang baik ya dilanjutkan. Hanya saya menyampaikan bahwa supaya jangan ada bahasa bahwa bilang ini hasil perjuangan dari kita, juga harus mengakui orang lain pun kelebihan. Itu harapan saya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya hanya mau menggarisbawahi dan saya hanya mengharapkan bahwa permasalahan Teko ini harus disikapi secara serius. Sebagai masyarakat Kabupaten Belu yang peduli terhadap teman-teman yang diberhentikan secara sepihak ini, mengharapkan dukungan baik secara doa. Terlebih kami meminta dukungan secara politik dari Bapak Ibu anggota DPRD supaya permasalahan tenaga kontrak daerah ini bisa menjadi terang benderang. Harapan saya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Belu masih memiliki hati nurani. Saya yakin bahwa Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dengan kebangkitan ini, kita merayakan Pasca ini, saya yakin bahwa Bapak Bupati dan Bapak Wakil pasti akan meninjau kembali dengan SK Teko 2022. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mungkin ini bisa saya suarakan. Apabila ada tutur kata saya yang telah melukai perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon dimaafkan. Saya hanya berbicara hanya untuk kepentingan orang-orang. Saya hanya berbicara bagi teman-teman saya yang hari ini ada pun dalam kesedihan, nangis karena tanggungan. Mereka memiliki keluarga, anak dan istri. Kadang mereka bertanya, ini yang saya bisa sampaikan, tolonglah. Dan sekali lagi saya mengharapkan bahwa hari Rabu ini mungkin saya berpikir mungkin pemerintah bisa hadir dan kita bisa berdiskusi di gedung DPR yang terhormat. Dan saya mengharapkan kepada Bapak Ibu anggota DPRD, tolong bersuaralah untuk kepentingan teman-teman tenaga kontrak ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, selamat hari Pasca buat kita semua, dan semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam lindungan dan selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat malam, Tuhan memberkati.